Shalom. Shalom semuanya jemaat Tuhan. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah ini, kita mau memperkatakan bersama-sama ya. Mazmur 91 dan Pentakosta 3. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memulai ibadah, mari perkatakan bersama Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau lampahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ya, mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Jika pada hari ini kami boleh merayakan ya Tuhan, hari Jumat Agung, di mana Engkau telah mau mati untuk menebus setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Tangan kami yang suka bertindak seenaknya, namun tangan Engkau yang dipaku ya Tuhan. Kaki kami yang kadang-kadang suka menginjak-injak orang lain, tapi kakimu yang dipaku ya Bapa. Pikiran kami yang suka berpikir yang tidak benar ya Tuhan, namun kepalamu yang diberikan mahkota duri. Terima kasih Tuhan buat cintamu, buat kasihmu atas setiap kami ya Bapa. Begitu besar pengorbananmu atas setiap kami Bapa. Kami tidak dapat membalas apa-apa ya Tuhan, selain kami memberikan hati kami yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Biarlah kita boleh layak masuk dalam ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Dan nantinya kita juga boleh layak untuk sehidangan semeja dengan Tuhan dalam perjamuan kudus.
banyak luka yang kami sebabkan ya Tuhan kepadamu ya Tuhan. Tapi biarlah pagi ini kami boleh berkomitmen ya Tuhan. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami mau lebih lagi mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya hadirat-Mu melawat setiap kami Tuhan di tempat ini. Darah-Mu tercurah atas setiap umat-umat-Mu yang datang pada pagi hari ini Bapa. Kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Engkau hadir. Saat ini ya Tuhan, kami lebih dari 2-3 orang itu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Kami mau sembah-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Oh, haleluya. Hinarala bara 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 bara. Kami sembah-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Mulia nama-Mu Yesus. Biar segala hormat kemuliaan ya Tuhan hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu melawat memenuhi setiap kami. Curahkan Roh-Mu Tuhan. Hinarala bara 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 bara. Hinarala bara 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 bara. Mari ekspresikan rasa cinta kita terhadap Tuhan di tempat ini. Yang mau berlutut boleh berlutut, yang mau berdiri boleh berdiri, yang mau menangis boleh menangis di hadapan Tuhan. Roh-Mu tercurah Tuhan. Roh-Mu tercurah Tuhan. Jesus, hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Kau yang layak kami agungkan dalam kehidupan kami. Yesus, Yesus, Roh-Mu tercurah Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak
Sama-sama kita mau katakan, betapa besar, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sama-sama kita mau katakan, kami sembah-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari katakan pujian dari awal. Betapa besar kasih-Mu Tuhan atas setiap kami. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus pada setiap kami. Yesus padaku, Supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari arahkan hati kita, katakan, ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, hanya Kau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari kita katakan dengan lembut, ku sembah Kau, ku sembah, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Jemaat saja yang katakan lagu ini, ku sembah Kau, ku sembah. Kami sembah-Mu, Engkau yang layak untuk ku sembah. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri, katakan, ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk Ku sembah, ku
saja memainkan lagu ini, kita berbahasa roh bersama-sama. Mari undang roh Tuhan. Yang belum bisa berbahasa roh, sembah Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah-Mu Tuhan. Katakan, Engkau yang layak untukku. Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak. Engkau yang layak. Engkau yang layak untuk ku sembah. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami muliakan dalam kehidupan kami. Karena Engkau satu-satunya Tuhan, Juru Selamat dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar lagi ya Tuhan, kami mau bersuka cita dalam Engkau ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami siap memuji nama-Mu lebih lagi. Yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tolong besar-besar buat Tuhan, katakan haleluya. Sekali lagi kita boleh kasih shalom. Saudara-saudara kita katakan shalom. 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 Yang bersuka cita di sini boleh lambaikan tangannya. Lebih lagi boleh lambaikan tangannya, katakan haleluya. Sama-sama katakan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita kalahkan iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Lebih lagi katakan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita kalahkan iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mana suara umat Tuhan katakan wuh.
sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Dari awal, sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapi, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh siapa? Oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita. Mari kita kalahkan iblis. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Yang mau lebih lagi, luar lambaikan tangan, katakan haleluya. Sekarang tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang karena telah dilemparkannya para pendakwa. Siap semuanya buat Tuhan, katakan oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Boleh lagi kita tepuk tangan dan semangat, katakan oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Lebih lagi katakan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah sama-sama katakan domba. Sorak-sorai buat Tuhan, haleluya. Siapa di sini lebih daripada pemenang? Boleh lambaikan tangannya. Katakan, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita semua lebih dari pemenang. Semua lebih dari pemenang. Woo! Haleluya. Sekali lagi. Engkau baik Tuhan atas setiap kami. Kami dijadikan lebih dari pemenang. Sama-sama katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan Oleh kuasa darah. Jika siapa? Jika Allah di pihak kita, Siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan Oleh kuasa darah-Mu oleh Tuhan. kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? kita
kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sebentar, di lagu ini katakan kibarkanlah panjinya. Tapi kalau kibarkan tangannya harus diangkat ya. Nggak ada yang berkibar tangannya di bawah. Siap, boleh angkat tangan kita sama-sama. Kita katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Umat lebih dari pemenang, mana suaranya? Kita mau katakan pujian ini dari awal. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan, oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Siap-siap. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita mau saut-sautan amin. Amin. Siap-siap semuanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Sama-sama katakan jika Allah di pihak kita, kepada tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Siap semua buat Tuhan. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari. Tunjuk saudara-saudara, kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Terus buat Tuhan sorak-sorai haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Panas banget ya saudara-saudara ya. Kita dibakar oleh roh Tuhan, amin. Amin. Ini AC padahal dari pagi udah dingin banget. Tapi nih sampai keringetan. Semuanya, semua berkat Tuhan, amin. Saudara-saudara buat Tuhan, haleluya. Baiklah saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan pertama kita. Persembahan untuk misi, untuk mendukung pelayanan pengembalaan di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Tuhan. Jika pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan pertama kami ya Tuhan. Persembahan untuk misi ya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh pakai ya Tuhan persembahan ini. Guna memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi dan yang belum memberi ya Tuhan. Tuhan ajarkan kami agar kami juga boleh belajar untuk memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap kami Tuhan berlimpah-limpah.
Di dalam nama Yesus kami mau memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Selamat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Engkau angkat kami, Kau angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Mari kita boleh berdiri bersama-sama, katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamalah. Saya katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita naikkan doa-doa syafaat kita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkaulah Allah yang layak kami puja. Engkaulah Allah yang kami sembah. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau menjadi Allah kami. Engkaulah Allah yang menolong kami. Engkaulah Allah yang melawat kami. Engkaulah Allah yang menyembuhkan kami Tuhan. Biarlah kami boleh terus Tuhan datang kepadamu. Kami boleh terus beribadah kepadamu. Dan biarlah kami boleh terus Tuhan menaikkan pujian kami. Menaikkan penyembahan kami. Karena kasih setiamu Tuhan. Karena kebaikanmu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu luar biasa. Melampaui akal kami Tuhan. Melebihi dalam lanya lautan. Melampaui langit biru Tuhan. Kau sudah memberi kepada kami anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, ya. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu. Terima kasih karena Engkau sudah rela berkorban bagi kami. Engkau dihina, Engkau direndahkan. Bahkan Engkau mati bagi kami Tuhan. Kami bukan siapa-siapa Tuhan. Tapi Engkau begitu memperhatikan kami. Engkau begitu membela kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah pagi ini Tuhan lewat ibadah kami boleh merenungkan karya penebusan Tuhan. Kami boleh diingatkan bahwa Engkau sudah menebus kami. Sehingga kami boleh hidup berkenan kepada Engkau. Kami boleh terus mengerjakan keselamatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ya Bapa, kami juga mau bawa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau ada di ujung timur, Engkau ada di ujung barat, Engkau ada di selatan, Engkau ada di utara. Engkau menjaga kami, Engkau menjaga setiap kami, Engkau menjaga wilayah kami. Bahkan Engkau memberkati Indonesia di mana kami diam. Ada berkat-Mu atas laut kami, ada berkat-Mu atas udara kami, ada berkat-Mu atas hutan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pemerintahan yang sudah Tuhan beri kepada kami. Kami
mau bawa semua pemimpin kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah ada roh takut akan Tuhan. Biarlah ada tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga setiap langkah pemerintahan kami adalah langkahmu untuk mensejahterakan kami, untuk memberi kemakmuran kepada kami, untuk membawa keadilan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu pemerintahan kami menjadi pemerintahan yang kuat. Sehingga setiap kami boleh melihat dan merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga rindu Tuhan, ada lawatan Tuhan bagi setiap kami, bagi setiap bangsa Indonesia. Kami rindu mendengar pujian Tuhan, kami rindu mendengar suaramu di ujung timur, di ujung barat, di seluruh pelosok negeri Tuhan. Biarlah Engkau melawat, sehingga banyak bangsa Indonesia yang datang kepada Engkau dan menyerukan nama-Mu. Ada banyak yang bertekuk lutut dan menyembah Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan biarlah Indonesia boleh dilawat, diberikan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau mengucap syukur Tuhan. Kami juga mau berdoa buat gereja kami. Biarlah Tuhan Engkau juga mengingat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Niko Nyotor Harjo dan wakilnya. Biarlah urapan Tuhan turun, biarlah perlindungan Tuhan, sehingga Tuhan membungkus, Tuhan menjaga, bahkan Tuhan mengokohkan Pak Niko sebagai messenger Pentakosta ketiga. Visi yang sudah Tuhan berikan, biarlah itu boleh dilakukan dengan kokoh, dengan teguh. Sehingga setiap kami boleh mengambil bagian dalam pengembalaan Pak Niko. Setiap kami boleh ikut dalam Pentakosta ketiga. Dan setiap kami diberkati. Tuhan lindungi, Tuhan berkati seluruh keluarga besar mereka. Anak, cucu, mantu, Tuhan berkati. Tuhan buat berhasil apapun yang mereka kerjakan. Tuhan lindungi keluar masuk mereka. Dan biarlah GBI Gatot Subroto di bawah pengembalaan Pak Niko Nyotor Harjo boleh semakin bernyala-nyala, boleh semakin besar, boleh semakin memenangkan banyak jiwa. Sehingga api Pentakostamu turun atas kami, turun atas bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau membawa gereja kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Gereja yang kami kasihi, gereja GBI Pos Pengumben. Kami mau bawa dalam tangan pengasihan Tuhan Bapak Gembala kami, Pak Hendro Basuki dan Ibu Rosa sebagai wakil gembala kami. Biarlah Tuhan kasih setiamu, kekuatanmu ada bagi mereka. Engkau yang menopang, Engkau yang memberikan, Engkau yang mencukupkan. Bahkan Engkau yang melengkapi Tuhan. Sehingga dimanapun hambamu melayani, dimanapun hambamu pergi, ada banyak tanda-tanda heranmu, ada banyak tanda-tanda keajaibanmu. Sehingga banyak yang boleh melihat bahwa Engkau dahsyat. Sehingga banyak orang boleh disembuhkan, bahkan banyak orang boleh bertobat dan datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kau berikan unity kepada Pak Hendro dan Bu Rosa. Sehingga boleh membawa kami semua kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga memberkati, Engkau juga menjaga seluruh keluarga besar mereka. Anak, cucu, mantu mereka Tuhan. Semua usaha mereka Tuhan yang buat berhasil. Tuhan berkati lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau bawa dalam doa kami Ibu Ivang. Kami yakin dan percaya Tuhan ada buat Ibu Iva. Sehingga tangan penyembuhanmu, tangan kuasamu menjamah dia dan menyembuhkan dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga membawa segenap pelayan Tuhan yang boleh ambil bagian. Kami juga mau berdoa buat segenap jemaat Tuhan yang datang hari ini. Setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah dari rumah-rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap ibadah kami mengandung janji dan pengharapan.
Sehingga kami boleh pulang dengan kemenangan yang baru. Kami pulang dengan kelegaan. Kami pulang dengan mengimani bahwa Tuhan akan menyertai setiap langkah kami. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Engkau berkati setiap keluarga, setiap pribadi lepas pribadi. Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati usaha kami, Engkau memberkati anak-anak kami. Haleluya, haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas persembahan yang sudah boleh kami berikan kepadamu. Kami tahu bahwa Engkau memperhitungkan semua jeripayah, semua hati kami. Sehingga biarlah itu boleh menjadi kemuliaan. Itu menjadi dupa yang harum untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi Pak Niko yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu kami diteguhkan, kami dikuatkan, bahkan kami semakin kokoh di dalam Engkau. Sehingga kami boleh menolak semua tawaran dunia dan tetap berkata bahwa Engkaulah Allah kami, Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Beri telinga, beri hati kepada kami. Sehingga kami boleh menyimak, kami boleh duduk diam. Dan kami terlebih lagi beroleh kekuatan daripada Engkau untuk melaksanakan semua perintah, semua nasihat, semua teguran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita yang sudah diselamatkan oleh karya penebusan Tuhan dan siap mendengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita boleh lebih lagi katakan, bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan selama-lamanya. Selama-lamanya. Sekali katakan selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kami siap ya Tuhan, duduk di bawah kaki-Mu, mendengarkan kebenaran isi firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah hati kami boleh menjadi lahan yang subur ya Tuhan, yang boleh ditanami oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu dan tempat ini untuk kebenaran firman-Mu saja. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kita semua. Saya tidak tahu keadaan saudara hari-hari ini, tetapi saya akan mengatakan sesuatu, bahwa apapun masalah yang kita alami hari-hari ini, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kita semua. Karena itu Tuhan Yesus menghendaki agar kita berbicara seperti Roma 8 ayat 28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan manusia? Sehingga Tuhan Yesus harus datang dalam dunia ini. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh karena kita semua. Supaya di dalam Dia, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti dari ayat ini? Tadi dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati. Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus dari Taman Getsemani sampai Golgota. Sangat mengerikan. Tahap yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan. Sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu, seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam doa kita boleh menawar, tetapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang dalam keadaan ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap. Dia dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Diludahi, mukanya ditinju, dipukul. Tetapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang diajarkannya kepada kita. Agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita. Mengutuk kita, mencaci maki kita. Jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu untuk diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal dari penyaliban, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. 2 algojo bergantian menghunjamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk itu terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke tubuh Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran.
Tahap yang keenam, Tuhan Yesus memikul salib. Dalam keadaan kesakitan, berlumuran darah, ditambah semalam Tuhan Yesus tidak tidur. Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Tuhan Yesus jatuh bangun karena tidak kuat. Maka Simon dari Kirene disuruh menggantikannya. Tahap yang ketujuh, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang ke-8, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu, Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir, dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa sesak karena ada cairan di menekan jantungnya. Secara batin, Tuhan Yesus menderita karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli-ahli Taurat, tua-tua, imam-imam menghujat dia. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang ke-9. Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang. Tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah. Dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Jadi untuk menebus orang yang berdosa, maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapa. Dipisahkan dari Bapa. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya pribadi, kalau saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu saya setiap hari selalu menjaga langkah-langkah dalam hidup ini. Agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan. Supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap saudara juga melakukan hal yang seperti itu. Kalau ada di antara kita yang sudah tidak merasakan hadirat Tuhan, dan kita menganggap itu sesuatu yang biasa, kita harus bertobat. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Sebab Alkitab berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tahap yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapa, ke dalam tanganmu userahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dan juga dosa saya, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Padaku kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk
tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga, Dia dibangkitkan. Haleluya! Tuhan Yesus tidak selamanya mati. Tetapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus dibangkitkan. Apa Alkitab katakan kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit? Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saya di sini memberitakan firman Tuhan tidak ada artinya. Sia-sia. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus bangkit, pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia. Hal yang kedua, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita akan tetap mati dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita. Tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya! Hal yang ketiga, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang, tetapi justru orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia. Ada berapa banyak orang-orang yang beruntung, paling beruntung dari segala manusia? Saya boleh angkat tangan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya, Dia hidup. Dia berkata kepada kita semua, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Apa yang akan kamu makan? Apa yang akan kamu minum? Apa yang akan kamu pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu di sorga tahu. Kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, apa yang sudah butuhkan, akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus masih ada sampai dengan hari ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Karena Tuhan Yesus hidup, kita melihat Pentakosta ketiga sedang digenapi, di mana melalui semua peristiwa yang terjadi saat ini, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali terjadi. Hari-hari ini terjadi kebangkitan generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Di Asbury University, Kentucky, Amerika, sudah terjadi revival
Sejak tanggal 8 Februari 2023, terjadi revival di antara anak-anak muda generasi Yeremia. Mereka mengalami pertobatan, kesembuhan, baptisan Roh Kudus. Revival ini sedang menyebar ke seluruh Amerika dan juga sedang bergerak ke bangsa-bangsa. Pentakosta ketiga sedang turun di Amerika dan sedang bergerak ke bangsa-bangsa. Haleluya! Karena Tuhan Yesus hidup, maka memasuki tahun 2023, Tuhan memberikan tema bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Kita harus bangkit dan menjadi pemenang dalam hal membangun manusia rohani kita. Kita harus menjadi serupa dengan gambar Yesus, yang berarti kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Sesuai dengan Roma 8 ayat 29, maka target kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Kita harus bangkit dan menjadi pemenang dalam hal memberi, dalam kemurahan hati, supaya kita diberkati. Karena Tuhan lebih dulu telah memberkati, mengasihi kita. Kita harus bangkit dan menjadi pemenang dalam hal unity. Unity adalah kunci utama untuk terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Kita harus banyak berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Hal yang seperti ini yang sudah terjadi di Asbury University, Kentucky, Amerika Serikat. Karena Tuhan Yesus hidup, maka kita harus bangkit dan menjadi pemenang dalam hal takut akan Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 12 ayat 4 dan 5. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Amsal 8 ayat 13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Mazmur 25 ayat 12 sampai 14 berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Haleluya! Sekali lagi, saya mau katakan kepada kita semua, bahwa kita harus takut akan Tuhan. Jumat Agung mengingatkan kita bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita semua. Karena itu kita harus mengasihi Dia. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours, I am yours, and I love you. Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. Because you first loved me.
Because you first loved me. Because you first loved me. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sembah Dia. Mari kita berbahasa roh sama-sama. Yang belum berbahasa roh jangan diam. Katakan haleluya. 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 Oh, ya la la bara 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 bara. Ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba. Betapa baiknya Engkau ya Aba, ya Aba, ya Aba. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pada Jumat Agung ini untuk mengingatkan kembali kepada kami bahwa Engkau terlebih dahulu mengasihi kami semua ya Aba. Engkau yang mengasihi kami terlebih dahulu. Engkau menghendaki meminta kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Itu yang akan kami lakukan ya Aba. Ya Aba, ya Aba, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Orala bakira la bara. Orala bara 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 bara. Oriala la bara 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 bara. Oriala la bara bara. Because you first loved me. Because you first loved me. Because you first loved me. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata kepada kita, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kau pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati. Engkau sembuhkan kami, Engkau ajar kami. Engkau tegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang lihat diri kita masing-masing. Introspeksi. Kalau Tuhan ingatkan dosa yang belum diselesaikan, ini saatnya kita minta ampun kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami, ampuni, ampuni. Ampuni, ampuni. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang menyelesaikan segala sesuatunya dengan Tuhan. Ampuni mereka. Ampuni kami semua ya Aba. Ampuni. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang mari angkat
cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Mungkin juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita, ucapkan syukur dengan suara. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Saya berdoa bagi saudara yang sedang sakit. Angkat tangan. Saya berdoa. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka sakit. Mereka membutuhkan kesembuhan. Terima kasih. Kau jamah mereka, jamah. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Oh, Rabba. Curahkan pengurapan-Mu buat kami semua. Curahkan pengurapan-Mu. Terima pengurapan Tuhan, terima. Kami terima pengurapan-Mu Tuhan. Kami terima. Kami terima pengurapan-Mu, kami terima. Oh, Rabba, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Meteraikan firman-Mu atas setiap kami di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak hanya menjadi pendengar dan kami membaca firman-Mu, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah ada Bapak Ibu Saudara-saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, boleh lambaikan tangannya. Jika ada yang baru pertama kali. Ada yang baru pertama kali? Puji Tuhan, semuanya jemaat yang setia ya. Baiklah, ada pengumuman, yaitu pada hari Minggu ini, jam 8:30 pagi, ada acara Paskah untuk anak-anak sekolah minggu, yaitu Happy Passover Winning His Glory dari Matius 25 ayat 13. Jadi hari Minggu jangan lupa buat Bapak Ibu yang punya anak-anak dibawa ke tempat ini. Ntar ruangannya ada di sebelah ya, di ruangan sekolah minggu akan ada perayaan Paskah. Ada lagi pengumuman? Sudah tidak ada lagi pengumuman, saya kembali mengingatkan buat Bapak Ibu Saudara-saudara yang rindu untuk melayani Tuhan di tempat ini, dalam bentuk sebagai imam musik ataupun mungkin asyar ataupun yang lain, boleh menghubungi setiap pengurus di tempat ini ya. Biar kita boleh bersuka cita melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah ini, kita akan memberikan persembahan kedua kita, persembahan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dulu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Ya kami tadi boleh mendengar firman-Mu, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kedua kami ya Tuhan. Persembahan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Biarlah ini merupakan ucapan syukur kami ya Tuhan, karena Engkau begitu baik, sangat baik dan teramat baik untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memberi yang terbaik. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah. Katakan darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskan aku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan. Mari kita sama-sama bagi berdiri, katakan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskan aku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru, ku dijadikan. Sekali katakan, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Mari kita siapkan hati kita mau terima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Selamat hari raya ibadah Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati.